Oke, baik, kita mulai kuliah malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan malam hari ini, kita bisa bertemu untuk melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan, yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk di materi ketiga ya. Dua materi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, diawali dengan pemahaman tentang bagaimana konsep dasar manajemen keuangan. Kemudian pertemuan minggu yang lalu kita bahas terkait dengan pasar uang dan pasar modal sebagai salah satu sarana investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kita flashback sebentar terkait dengan konsep manajemen keuangan supaya kita benar-benar bisa memegang cara berpikir kita sebagaimana cara berpikir dalam bentuk pengelolaan. Karena cara berpikir itu memang dipelajari atau dikembangkan atau mungkin dikondisikan sesuai dengan bagaimana kita memahami suatu keadaan. Pola pikir itu lebih banyak dipengaruhi oleh di mana kita berada, situasi macam apa yang kita hadapi, pengetahuan yang kita miliki, relasi atau teman atau lingkungan yang mendukung, serta kemampuan dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah kenapa kok pendidikan itu sangat penting, ya karena disinilah letak perbedaan dalam mengembangkan pola berpikir. Dengan adanya pendidikan, apalagi saat ini kalian sudah masuk ke dunia pendidikan tinggi, artinya kalian sudah siap atau sudah niat ya, untuk membuka cakrawala berpikirnya, menangkap hal-hal baru, dan kemudian digunakan untuk mengembangkan cara berpikir kita supaya lebih komprehensif. Jadi mohon perkuliahan yang insya Allah tidak lama, ya paling banter 4 tahun ya. Kalaupun tambah-tambah ya 1 semester, 2 semester maksimal. Nggak lama. Itu harus bisa memberikan nilai tambah. Karena saat kalian kuliah, secara usia, kalian sudah siap menerima banyak hal. Karena kedewasaannya juga sudah cukup, pengalamannya juga sudah dimiliki, kemudian kebutuhan ke depan juga sudah diketahui, apalagi rencana masa yang akan datang juga sudah mulai disusun. Nah, sehingga cara menangkap materi, cara menangkap pembelajaran itu adalah cara berpikir sebagai orang dewasa. Sehingga kita mampu untuk mencerna setiap materi yang disampaikan siapapun pengajarnya, untuk kemudian kita kembangkan, kemudian kita letakkan pada dimensi realitas. Jadi apa yang kita tangkap harus benar-benar mampu kita terjemahkan dalam kehidupan. Tidak seperti dulu waktu kita masih SMA dan sebelumnya. Ya segala sesuatunya itu ya hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saja. Kemudian di tas sekedar juga untuk memperoleh nilai. Tetapi ketika kita coba terapkan, memang itu masih sulit. Karena segala sesuatunya itu masih terlalu jauh dari realitas. Namun ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan, maka apa yang kita peroleh
harusnya itu mampu kita coba terjemahkan, kita coba cerna menjadi sebuah bentuk pengalaman atau pengetahuan yang nanti bisa digunakan. Kalau misal belum mampu gimana? Kalau misal belum mampu, monggo silahkan di titik mana belum mampunya itu untuk disampaikan. Siapapun pengajarnya, insya Allah tidak akan keberatan untuk mengajari bagaimana cara menggunakan apa yang disampaikan itu dalam sebuah realitas kehidupan sehari-hari. Nah, terutama di sini, di mata kuliah kita ini, manajemen keuangan. Siapa loh orangnya yang setiap harinya itu tidak berputar terkait dengan keuangan? Nggak ada. Baik itu keuangan diri kita sendiri minimal, ya, keuangan keluarga, atau mungkin di ranah pekerjaannya. Ya, sedikit banyak juga mungkin menyentuh di sana. Apalagi nanti kalian kuliah akuntansi, semua orang tahu kalian punya kemampuan berakuntansi, maka ya wajar kalau misalkan nanti kalian dibawa untuk berpikir di dalam bidang keuangan. Nah, oleh karena itulah maka mulai dari awal ini kita sudah harus mencoba mencari, ya, kalau saya itu bahasa saya mencari, menuntut ilmu itu jadi menuntut itu kesannya kayak apa? Mencari ilmu. Maka carilah semuanya yang berpotensi untuk bisa kita peroleh. Ya, syukur kalau dosen saat ini sudah bisa memberikan panduan nanti apa yang mau diberikan dalam RPS itu. Nah, dari masing-masing materi yang nanti akan kita pelajari, ya akan lebih baik kalau ada persiapan. Karena RPS pasti diberikan di awal. Sehingga selama satu semester tiap pertemuannya kita tahu nanti mau membahas apa. Dan media informasi saat ini sangat beragam, sangat luas. Sehingga kalau kalian hanya sekedar mencari materi itu tidak akan sulit. Kalau tidak mau baca ya dengerin. Detailnya YouTube misalkan tulis materi yang apa, Pak Arif mau ngajar apa, nilai waktu uang, tulis di YouTube akan keluar banyak banget dari dosen mana-mana nanti yang mengajar tentang nilai waktu uang atau nanti materi-materi yang akan datang. Nah, itulah salah satu bentuk kita untuk memberikan keragaman pengetahuan, yang mana itu semua juga tidak ada salahnya. Semuanya nanti pasti akan ada manfaatnya, ya, di kemudian hari. Nah, karena itulah maka coba kita mulai memahaminya itu dengan cara yang lebih simpel, yaitu memahami dalam sebuah koridor masalah. Ya, kira-kira apa yang bisa kita selesaikan dengan metode seperti itu? Masalah-masalah apa? Memang kita baru akan bicara teknis mulai pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bicara teknis. 2 pertemuan sebelumnya saya masih banyak bicara terkait dengan konseptual. Nah, konseptual itu tetap harus kalian uraikan, ya, dicerna tadi menjadi sebuah bentuk-bentuk yang nanti mampu kalian pegang, bisa kalian simpan, yang mana akan mencoba mengubah cara berpikir atau way of thinking kita itu mengarah kepada sesuatu yang bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatunya di kemudian hari. Nah, inilah sebuah pembelajaran yang mana memang tidak ada di dalam sebuah kurikulum, tidak ada di dalam RPS, tidak ada juga mata kuliah khusus yang mengajari hal-hal seperti ini. Tetapi ini inherent, include di dalam sebuah proses. Ya, jadi ketika kita belajar itu kita tidak hanya melihat teori yang kita pelajari, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menangkap teori itu, menyimpan teori itu, mempersepsikan teori itu dalam realitas, syukur kalau bisa menggunakan atau membayangkan manfaatnya dalam sebuah realitas. Nah, saya rasa untuk manajemen keuangan tidak akan sulit, karena tiap hari kita berkutat di situ.
Terlebih juga materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang nilai waktu uang. Bicara nilai waktu uang, sebenarnya saya sudah pernah menyinggung sekilas ya di awal-awal pertemuan kita dulu itu, bahwa pada kenyataannya yang namanya waktu itu tidak pernah berhenti. Ya, pada kenyataannya waktu itu terus berjalan. Satu-satunya yang nggak akan berubah di dunia ini ya hanya perubahan waktu itu saja. Ya, terus waktu itu berkembang berubah dari masa ke masa. Sehingga kalau kita kelompokkan, sebenarnya waktu itu cuma ada 3. Yang pertama adalah waktu kemarin, waktu lampau, atau past time, ya. Kemudian waktu sekarang, ya, present time, dan waktu yang akan datang, ya, future time. Nah, semua orang pasti akan melewati dimensi tersebut. Semua orang punya masa lalu. Semua orang berjalan pada kondisi saat ini. Dan insya Allah semuanya pasti akan menemui masa yang akan datang. Nah, kalau memang kita sudah tahu bahwa kondisinya akan seperti itu, berarti kan sangat naif kalau kita tidak mau untuk menyiapkan diri. Ya kan? Karena ketika kita melihat 2 periodisasi waktu yang sudah kita lewati saja, yaitu kemarin sama sekarang, tentunya kalian bisa memahami bahwa dalam sebuah kehidupan itu memang dituntut untuk terus berproses. Ya kan? Nggak ada yang nggak akan berproses. Nggak ada orang yang hanya diem saja. Nah, karena memang kita sadar bahwa kemarin sampai saat ini kita terus berproses, tentunya kita punya orientasi. Nggak mungkin proses itu hanya berjalan begitu aja, easy going gitu. Nggak mungkin. Pasti itu ada orientasi. Terus proses demi proses itu apa yang akan kita capai. Itulah orientasi. Ya. Nah, ketika nanti kita sudah punya orientasi, itu artinya kita sudah punya arah. Kalau sudah punya arah, berarti apa yang harus kita siapkan? Yaitu jalan menuju ke arah itu. Nah, sehingga untuk mempersiapkan jalan menuju ke arah itu, kita harus menyadari kemarin terjadinya seperti apa, saat ini bagaimana, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk sikap kita di masa yang akan datang. Seandainya kita memposisikan apa yang saya omongkan ini tadi dalam sebuah uang, maka disinilah awal muasal kenapa kita harus berpikir ada perubahan dari nilai uang seiring dengan perubahan waktu. Coba kita sadari bersama. Ketika uang itu berada pada sebuah bingkai waktu, dalam sebuah waktu, dalam 3 kondisi tadi, saya yakin sadar atau tidak, kita pasti akan menerima efeknya atas perubahan yang terjadi pada nilai. Karena uang itu sebenarnya yang bermanfaat ya hanya nilainya. Karena kalau secara ekstrinsik uang itu nggak ada manfaat, nggak ada nilainya sama sekali sebenarnya. Coba lihat uang hanya kertas gitu aja kan. Berapa loh arti selembar kertas itu atau harga dari selembar kertas itu? Pasti harganya berapa? Nah, hanya selembar kertas itu aja kok. Harganya pasti sangat murah sekali, ya kan? Kalau seandainya kertas itu bukan uang, tetapi gara-gara dia dicetak menjadi sebuah uang, maka refleksi nilai dari kertas itu, ya, itu berubah. Karena apa? Karena semua orang mengakui kertas dengan bentuk seperti itu menjadi uang dengan kesepakatan nilai yang
sebagaimana ditulis di dalam kertas itu sendiri. Ada Rp1.000, ada Rp2.000, ada Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000. Nah, itu semuanya kan sebenarnya hanya kesepakatan aja. Kesepakatan dari semua orang untuk mengakui bahwa nilai, sekali lagi ya, nilai dari masing-masing uang itu sebesar jumlahnya. Nah, tapi sekali lagi, nilai itu hanya bertahan dalam waktu sekarang. Dan dia tidak bertahan di waktu yang akan datang. Karena kenyataannya, kalau kita lihat waktu yang lalu, nilai itu berubah. Oke, coba sekarang kita bayangin aja. Kalau dulu kita punya uang 5.000 misalkan ya. Dulu itu kapan? Ya tarik mundur aja 10 tahun. Cret, gitu. 10 tahun kita pegang uang 5.000. Nah, itu sudah sangat besar nilainya. Karena apa? Dengan uang 5.000 kita bisa merefleksikan banyak benda. Kita bisa beli jajan, kita bisa beli roti, kita bisa beli minum, bahkan kita bisa beli makan. Dengan uang 5.000 aja makan udah enak plus tak minumnya, misalkan kenyang, enak juga. Nah, itu dulu ya. Oke, tarik aja mundur waktu kalian SMP gitu aja, guys. Iya kan? Uang 5.000, saya yakin mungkin malah berani ngajak teman yang traktir itu, Wisan. Nah, itulah yang terjadi. Sama-sama uang 5.000 jumlahnya. Sekarang kita tarik ke waktu sekarang. Right? Iya kan? Sama-sama tujuannya hanya untuk beli makan. Ya, nggak berpikir macam-macam. Kita refleksikan pada kondisi yang sama, uang 5.000 itu beli ini makan. Iya. Sekarang bawa uang 5.000 makan itu dapat apa? Paling ya sekedar kenyang kan gitu kan. Ya sekedar kenyang, jangan berpikir masalah rasa, ya apalagi berpikir masalah cita rasa kan sudah beda sekali, udah nggak bisa dikondisikan. Nah, karena itulah maka kadang kita berpikirnya gini, oh berarti harga barang-barang itu naik semua sekarang itu. Ya, harga barangnya itu sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu murah, kita punya uang 5.000 itu sudah bisa makan dengan daging ayam, dengan telur ayam. Nah, itu sudah bisa. Nah, sekarang ya kalaupun dapat telurnya separuh. Ya. Nah, berarti kan harga telur ayam naik, harga bahan makanan naik. Nah, apa arti naik itu? Arti naik itu berarti terjadi ketidaksesuaian antara nilai dari barang dengan nilai dari uang. Yang mana nilai dari uang tidak bisa mengikuti kenaikan nilai dari barang. Ya, bisa dipahami itu ya. Jadi naiknya nilai barang tidak sebanding dengan naiknya nilai uang. Jadi kalau misalkan terjadi inflasi seperti itu, maka naiknya nilai barang itu sangat cepat, masif sekali. Tetapi nilai uangnya tetap. Nah, bahkan malah semakin tidak bernilai. Kenapa? Karena nggak mampu merefleksikan barang-barang yang ternyata mengalami kenaikan tadi. Sehingga uang dalam kondisi itu turun nilainya, sedangkan barang naik nilainya. Faktornya banyak, ya kita nggak usah bahas faktornya dulu. Itu yang jelas kondisinya seperti itu. Itu kemarin dan kita lihat sekarang loh. Kalau itu terjadi, berarti kan sangat berpotensi sekali itu juga terjadi di masa yang akan datang. Kita tarik dari 10 tahun yang lalu kita bawa ke nilai sekarang. Ya sekali waktu kita pikirlah 10 tahun yang akan datang. Boleh sekarang kita bangga bawa uang 100.000. Wah tenang rasanya sekarang bawa uang 100.000. Lah, lumayan lah. Setidaknya sudah bisa macam-macam dengan uang 100.000. Kalau hanya untuk harian aja. Sekarang. Bisa jadi nanti 10 tahun yang akan datang anak kalian mau sekolah, SD, minta uang kasih 100.000 untuk jajan, protes. Karena apa? Menurut dia uang 100.000 itu hanya cukup untuk membeli
minuman satu dan jajan satu, padahal istirahatnya 2 kali. Ya kurang, Mas. Ya, minim ya 200.000 atau 300.000. Nah, SD gitu loh. Mungkin anak kalian kuliah uang 100.000, ya untuk parkir aja kira-kira kurang ya, nggak cukup. Ya sama dengan sekarang. Nah, oleh karena itulah maka harus kita sadar bahwa kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita peroleh saat ini, apa yang kita miliki saat ini. Nggak boleh bangga, nggak boleh senang, nggak boleh merasa cukup. Karena apa? Kalau kita masih menganggap itu sudah cukup, kemudian kita menganggap bahwa itu sudah bisa memenuhi ekspektasi kita, itu hanya pada saat ini. Kalau misalkan kalian ingin menikmati sesuatu yang sama dengan jumlah yang sama saat ini di masa yang akan datang, yakin deh itu tidak akan bisa terefleksi karena melihat kondisi masa lalu yang seperti itu tadi. Nah, sehingga yang paling harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita harus bisa memberikan penambahan atas jumlah uang yang kita miliki. Saat ini di dunia ekonomi konvensional, ekonomi modern, penambahan jumlah uang tersebut mayoritas karena adanya bunga. Karena adanya bunga. Maka supaya uang itu bisa merefleksikan nilainya setiap waktu, setiap saat, maka jumlah uang itu harus ditambah dengan bunga. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah bunga itu hanya sekedar menambah nilai uang atau menyetarakan nilai waktu uang itu dari waktu ke waktu biar tetap sama nilainya, atau juga ada keuntungan yang masuk di dalamnya. Nah, di sini yang harus kita hitung, gitu ya. Berapa nilai bunga dari sejumlah uang yang kita miliki saat ini di masa yang akan datang. Maka itu harus kita bandingkan dengan seberapa cepat tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang terjadi terhadap nilai barang-barang yang ada di pasar. Jika tingkat inflasi itu lebih tinggi daripada nilai bunga, maka sudah bisa dipastikan bahwa penambahan bunga itu untuk menyetarakan nilai uangnya saja belum cukup. Apalagi berpikir terkait dengan keuntungan akibat penambahan bunga. Jelas tidak ada. Nah, minimal yang harus kita pikirkan adalah sejumlah nilai bunga atas uang yang kita miliki saat ini sama dengan jumlah persentase inflasi yang terjadi tahun ke tahun. Nah, jadi seperti itu. Itu baru minimal loh ya. Minimal untuk menyejajarkan aja. Hanya mempertahankan dalam kondisi yang stabil. Kita belum mendapat keuntungan apa-apa dari situ. Apalagi kalau uangnya itu tidak bisa berbunga. Tidak bisa berbuah. Uangnya itu tetap disimpan di ngesor kasur, disimpan di di plafon, ya, taruh lemari, taruh di mana kayak yang dirasa aman. Yang mana jumlahnya tetap segitu, bahkan mungkin kurang karena kita gunakan. Bagaimana kita bisa menjaga eksistensi dari nilai uangnya itu di masa yang akan datang kalau jumlahnya tidak bisa bertambah? Maka suatu saat kalian akan terkejut. Rasanya aku biar nyimpen duit 100 juta. Tak masuknya nenggone kerdus gitu ya. Kemudian 10 tahun kemudian 100 juta itu kita ambil. Ternyata refleksi nilainya jauh daripada yang kita pernah bayangkan dulu. 100 juta waktu saat ini kita beli mobil udah bagus gitu ya.
Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang, mau kita belikan motor aja susah nyari motornya dengan uang 100 juta itu. Nah, oleh karena itu sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa jika kita ingin mempertahankan nilai dari uang, maka uang itu harus bertambah. Nah, sekarang gimana caranya uang itu bertambah? Ya ditambahi, Pak. Tambah neh, tambah neh, tambah neh, tambah neh. Ya, secara sederhananya begitu. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita tidak usah berpikir terkait dengan penambahannya, namun secara otomatis dia berkembang dengan sendirinya. Nah, inilah yang kita pikirkan. Kalau hanya ditambahi, sesuk ditambahi, ya udah tunggali gitu ya. Sebab ketika kita itu nambahi sejumlah uang yang kita miliki tadi, berarti ada satu faktor yang kalian korbankan. Yang mana pengorbanannya itu dialihkan untuk nambahi sejumlah uang yang kita simpan. Pasti ada. Ya, coba kalian pikirin, mau makan aja kadang dikorbankan. Mesin biasa deh. Kayak misal saving. Harap main kemana ini mikir. Main ke sana, tidak ngetokin duit. Mainnya deket-deketan aja lah. Biar nanti bisa saving. Beli baju juga gitu. Beli baju branded. Sama aja mau branded mau enggak sama-sama kalau kena keringat ya bau. Ya beli yang biasa aja deh. Nanti bisa saving. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kalian korbankan untuk menambahi jumlah saving. Nah, gak asik itu. Yang asik gimana? Yang asik ya sudah. Apa yang kita inginkan ya tetap terpenuhi. Tetapi di sisi yang lain, uang yang ada dalam saving itu terus berkembang dengan sendirinya. Jadi bukan kok kita bekerja untuk uang, tetapi biar uang itu bekerja untuk kita. Nah, sudah saya sampaikan kan dulu itu, si mindset harus dirubah. Nah, salah satu yang bisa kita pakai dalam menjaga mindset tersebut apa? Ya ini, investasi. Kemarin sudah saya jelaskan itu di pertemuan minggu lalu terkait bagaimana ketika di pasar uang dan bagaimana ketika di pasar modal. Ada yang jangkanya pendek, ada yang jangkanya panjang. Jangka pendek kalau bolak-balik diulang, ya lama-lama jadi panjang. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka kita nanti harus bisa menentukan investasi yang mana dan berapa tingkat suku bunga yang kita peroleh dari investasi. Ya, tingkat suku bunga atau interest rate. Nah, tentunya dari situlah kita bisa membuat evaluasi bahwa sebenarnya jumlah uang yang bertambah dengan tingkat suku bunga itu bisa dikatakan memberi keuntungan atau sekedar untuk menjaga nilai uangnya. Nah, sehingga nanti yang akan kita hitung adalah bagaimana uang itu jika kita lihat di masa saat ini, ya, bagaimana uang itu pada kondisi masa lalu ketika dilihat saat ini, dan bagaimana uang itu kondisi saat ini ketika dilihat di masa yang akan datang. Maka periode berjalannya kesempatan untuk menambah sejumlah uang dengan bunga, itulah yang kita sebut dengan nama nilai waktu uang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika misalkan kita sudah bisa berpikir seperti itu, berarti kita menjaga bahwa uang itu masih bisa difungsikan sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki. Ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga setiap perputaran di sendi kehidupan ini membutuhkan uang. Ya. Baik itu ketika kita butuh barang, butuh jasa orang lain, ya, atau membangun sebuah mekanisme produksi sekalipun. Nah, atau kalau nggak begitu, ya membantu pihak lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya
Tetapi di sisi yang lain, pihak lain itu memberikan keuntungan pada kita atas pengorbanan sejumlah dana yang kita berikan ke pihak lain tersebut. Maka konsep itulah yang kemudian mendasari adanya hutang piutang atau simpan pinjam. Nah, karena memang semuanya itu berjalan pada dimensi waktu yang sama, maka yang paling harus kita pahami, kita ketahui adalah bagaimana memberikan nilai di masa sekarang atau di masa yang akan datang tersebut. Maka ada beberapa ketentuan ketika kita bicara di sisi waktu tadi. Suatu jumlah uang tertentu jika diterima pada masa yang mendatang, tetapi dinilai pada masa saat ini, maka sejumlah uang itu harus kita kurangi atau disebut dengan nama diskon faktor. Contohnya begini, berapa sih sebenarnya nilai uang sebesar 10 juta di tahun 2025 jika dilihat pada tahun 2021? Nah, seperti itu. Berarti jumlah nilai saat ini itu pasti lebih kecil dari jumlah di tahun 2025. Nah, pengurangan tersebut disebut dengan nama diskon faktor. Dan sebaliknya, kalau kita melihat nilainya itu di masa yang akan datang dari sejumlah uang yang kita miliki saat ini, maka jumlah uang di masa yang akan datang itu pasti akan bertambah. Penambahannya itu disebut dengan nama compound factor. Nah, baik diskon factor atau compound factor itu pasti ada ukuran prosentasenya. Maka prosentase itulah yang kita sebut dengan nama bunga. Nah, jadi begitu ya. Oke, bagaimana cara ngitungnya? Ada 6 metode yang bisa kita gunakan nanti. Ada bunga tetap atau bunga sederhana, ada bunga majemuk, ya. Nah ini tadi yang disebut dengan nama compound factor tadi ya. Nah, bunga majemuk berarti nanti kita akan melihat berapa penambahannya secara majemuk. Kemudian kita lihat nilai sekarang atau present value. Kita melihatnya pada nilai yang akan datang atau future value. Atau kita melihatnya secara anuitas. Anuitas itu kalau terjadi sebuah rangkaian yang berurutan. Baik itu pengeluarannya maupun penambahannya. Nah, masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri di setiap metodenya. Oleh karena itu, coba kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Namanya bunga sederhana atau bunga tetap. Ya, karena disebut tetap, maka nilai penambahannya dalam bentuk bunga dalam kisaran waktu yang ditentukan, maka jumlahnya tidak berubah. Tetap segitu-gitu terus. Ya. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya banyak kelemahan di sini, yaitu apa? Yaitu mengabaikan yang namanya pergerakan waktu. Ya, walaupun sebenarnya dia ngitung pada dimensi waktu, tetapi dia mengabaikan pergerakan waktu. Karena kalau menggunakan bunga tetap, maka perubahan waktu itu diasumsikan tidak membawa dampak pada perubahan nilai bunga. Ya, sehingga berapapun jumlah nilai bunganya, maka akan tetap menambah, dianggap menambah dari nilai awal. Nah, kita coba lihat ilustrasinya. Katakanlah begini ya, perusahaan akan pinjam uang dari bank untuk investasi sebesar 10 juta, ya, 10 juta itu ya. Dengan bunga yang berlaku 15% selama 1 tahunnya, ya. Dan periode pinjamannya tadi adalah 4 tahun. Di mana angsuran dilakukan 4 kali dalam 4 tahun, atau bisa disebut setahun sekali. Maka, dengan menggunakan bunga tetap atau bunga sederhana, bagaimana kita menghitung pokok dan bunga hingga menghasilkan nilai total di waktu selama 4 tahun tersebut.
Nah, ada dua metode nanti yang kita pakai di sini. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan tabel. Ya, dan yang kedua metode menggunakan rumus hitung. Ya, kalau menggunakan tabel modelnya seperti ini. Oke, kita buat tabel. Ini pokok pinjamannya, ini besaran angsurannya, besaran bunganya, dan jumlah keseluruhannya. Pokok plus bunga. Kita mulai di tahun pertama. Tahun pertama tadi ada pinjaman sebesar 10 juta. Oke, 10 juta masuk di sini. Nah, kemudian diketahui tadi angsurannya selama 4 tahun, ya, 4 kali. Nah, kalau 4 tahun 4 kali, berarti kan sama aja pokok pinjaman ini dibagi 4. Ya. Karena setahun sekali. Ya sudah, 10 juta dibagi 4 kan ketemu 2.500.000. Maka, setiap tahun angsuran pokoknya sama. Namanya juga tetap 2.500.000, 2.500.000, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga karena tadi diangsur 2.500.000, 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus begitu. Maka uang 10 juta itu lama-lama akan terbayarkan lewat angsuran. Tetapi baru pokoknya aja. Nah, terus bunganya gimana? Nah, bunganya dimasukkan dalam kolom tersendiri. Karena tadi sifatnya adalah tetap, maka jumlah bunganya tidak berubah selama 4 tahun itu. Yaitu sebesar 15% dari pokok pinjaman total. Karena tadi pokok pinjaman totalnya 10 juta, maka 15%-nya kan 1.500.000, ya kan? Nah, sehingga selama 4 tahun itu karena bunganya tetap, maka ya semuanya 1.500.000. Sehingga masing-masing tahun berapa jumlahnya? Ya 2.500.000 ditambah 1.500.000. Berarti 4 juta. Terus begitu per tahun. Nah, sehingga akumulasi dari bunga dan pokok itu nanti bisa kita lihat dari tabel masing-masing. Kalau bunga, akumulasinya ada di sini. Kalau pokok, akumulasinya ada di sini. Nah, kalau pokok berarti ini kan akumulasinya sudah utuh 10 juta selama 4 tahun. Nah, sedangkan bunga akumulasinya sebesar 6 juta rupiah selama 4 tahun. Ya. Nah, coba kita lihat. Awalnya 1.500.000 bunganya tahun pertama. Kemudian tahun kedua ada bunga lagi 1.500.000 jadi 3 juta. Ada akumulasi lagi tahun ketiga 1.500.000 jadi 4,5. Tahun keempat ada tambahan lagi 1.500.000 jadi 6 juta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan bunga tetap, maka selama 4 tahun, ya sebesar 15% tadi, nilai bunga yang harus dibayarkan sebesar 6 juta rupiah. Nilai pokok yang dibayarkan sebesar 10 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 16 juta rupiah. Nah, ini kalau kita pakai mekanisme tabel untuk menghitung bunga tetap. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak hanya menggunakan mekanisme tabel, kita juga bisa pakai rumus. Ya, rumus hitungnya seperti ini. Ya, ini rumus turunan ya. Rumus aslinya ada yang paling bawah ini. Nah, ini rumus aslinya. Rumus ini kan turunan aja. Ya, kita pakai langsung aja rumus yang ini biar tidak pusing. Bahwa future value dengan bunga tetap itu rumusnya adalah present value dikali 1 plus N kali I. N itu adalah jumlah tahunnya, I adalah tingkat suku bunganya. Maka kita masukin aja. Present value-nya tadi kan 10 juta. Itu nilai sekarangnya 10 juta. Nah, kemudian 1 itu konstanta plus 4 tahun tadi kan, kali I 0,15% tadi. Ya sudah. 5,15 kali 10 juta. Berarti kita bulatkan menjadi 16 juta. Pembulatan aja 16 jutanya. Itu kalau dihitung real ya paling 15 juta sekian. Gitu. Ya, kita bulatkan jadi 16 juta. Supaya apa? Supaya mirip dengan ini tadi. Nah, berarti dengan konteks bunga tetap, maka penambahannya selama 4 tahun dalam waktu 15%, dalam jumlah 15%, jadi 16 juta rupiah. Nah, ini dalam posisi nilai. Sehingga 16 juta itu adalah nilai yang sama dengan uang 10 juta rupiah
4 tahun yang lalu. Karena kita istilahnya apa itu, mengakui ya bahwa penambahannya adalah sebesar 15% per tahunnya. Nah, kalau pengakuannya seperti itu, berarti ya kesamaan nilainya adalah sebesar 16 juta rupiah. Nah, masalahnya adalah gimana caranya kita memperoleh tambahan 15% secara otomatis. Nah, inilah investasi. Maka kita tinggal mencari skema yang mampu menghasilkan bunga tetap selama periode waktu dengan jumlah persentase bunga sebesar sekian persen. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita pakai bunga tetap. Tapi ada kelemahannya juga bunga tetap itu, yaitu apa? Ya bunganya nggak berubah, namanya juga tetap kok. Walaupun terjadi fluktuasi inflasi seperti apapun, ya bunganya segitu-gitu aja. Ya, segitu-gitu aja. Sehingga bisa jadi kalau misalkan tingkat pertumbuhannya inflasi itu lebih dari 15%, 16 juta ini juga belum merefleksikan apa-apa. Karena ternyata nilainya masih underestimate. Akibat tidak bisa mengupdate 15% dari nilai bunga sebab menggunakan mekanisme tetap. Nah, biar ikut fleksibel gimana? Biar ikut fleksibel maka menggunakan metode yang kedua yang disebut dengan nama Kampen Value atau bunga majemuk. Ya, secara teoritis pengertiannya seperti itu. Ya, penjumlahan dari sejumlah uang awal atau uang pokok dengan bunga yang diperoleh selama satu periode tertentu dengan asumsi bunganya tidak dipakai, tidak diambil. Jadi nanti menjumlah antara pokok dengan bunga itu ngakumulasi. Ya. Nah, karena ngakumulasi maka dasar penentuan nilai bunga pada periode berikutnya itu dilihat dari akumulasi pokok plus bunga setahun sebelumnya. Ya, dengan mekanisme soal yang sama, sekarang kita coba lihat dengan mekanisme tabel. Ya, soalnya sama dengan tadi, 10 juta 15%, tetapi ini 5 tahun. Ya, 4 tahun juga nggak apa-apa mau melewati. Nah, yang kita cermati adalah mekanisme hitungnya. Jelas kelihatan di situ bedanya antara bunga tetap dengan bunga majemuk. Kalau bunga tetap, iya angsuran pokoknya dari tahun ke tahun tetap, jumlah bunga dari tahun ke tahun tetap. Tetapi karena sifatnya majemuk, maka dia akumulasi. Coba kita lihat. Awalnya tadi kan uangnya 10 juta nih, yang dipinjam. Bunganya 15%, maka 1.500.000. Ya kan? Berarti total antara bunga dengan pokok itu sebenarnya adalah 11.500.000. Maka karena dia sifatnya majemuk, di tahun kedua yang digunakan untuk dasar penentuan bunga adalah 11.500.000 ini. Ya kan? Bukan 10 juta. Atau bukan 10 juta dikurangi angsuran, tidak. Ya. Ini kita tidak bicara terkait dengan berapa angsurannya. Yang kita bicarakan sekarang berapa jumlah total bunganya selama 5 tahun. Nah, maka cara menentukannya adalah seperti ini. 11.500 dikalinya sama, tetap 15%, tetapi nilainya jadi 1,7 juta. Ya, ketika diakumulasi dengan pokok awalnya ini tadi, jadi 13 sekian. 13 sekian itu nanti digunakan sebagai pokok awal tahun ketiga untuk menemukan berapa 15% dari tahun ketiga. 1,9 digabung sama 13 ketemu 15, ya kan? 15 ini dijadikan dasar di tahun keempat. Dihitung 15% lagi dari tahun keempat, 2,2 juta. Digabung lagi dengan pokok menjadi 17,4. 17,4 dipakai untuk dasar penentuan bunga. Sehingga bunganya jadi 2,6. Digabung menjadi 20,1. Nah, inilah majemuk. Jadi kalau dengan asumsi uang itu tidak diambil, maka dia akumulasi terus. Dia akan bergerak terus. Dibiarin aja dia gerak-gerak terus. Gitu ya. Sehingga tidak kita sadari bahwa nilai uang 10 juta itu tadi selama 5 tahun sudah 2 kali lipat. Kalau kita yang invest, ya senang-senang aja dengan bunga majemuk kan. Karena apa? Ya tadi, uang bisa bekerja untuk kita. Dia bisa mencari temannya untuk mengakumulasi, ngakumulasi, sehingga di akhir periode dia
drastis perolehannya. Nah, tetapi kalau kita yang menyampaikan dalam bentuk pinjaman dengan pola seperti ini ya hancur gitu kan. Ya hancur. Kenapa? Karena terlalu banyak yang harus kita bebankan untuk biaya angsuran. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menempatkan di posisinya. Boleh kita menggunakan majemuk tetapi dipakai untuk mencari objek investasi yang menguntungkan ke kita. Nah, seperti itu. Setidaknya kita bisa berpikir bahwa dengan adanya aktivitas investasi itu, kita mampu memperoleh tambahan secara otomatis dari uang yang kita investkan. Nggak harus berpikir terkait dengan tiap bulan ditambahi, tiap bulan ditambahi, tiap bulan ditambahi. Nah, biar nanti untuk tambah-tambah itu dipakai yang lain. Nah, sama-sama perhitungan tingkat bunga, sama dengan bunga tetap tadi. Di sini juga ada mekanisme dengan menggunakan rumus. Ya. Kalau menggunakan rumus, maka rumusnya seperti ini. Future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat R. Oke, nanti harus bisa pakai kalkulator untuk fungsi pangkat ya. Belajar fungsi pangkat sama fungsi akar. Supaya nanti ketika saya cerita, paling tidak kalian mengerjakan sendiri atau latihan sendiri di rumah, ngerti caranya. Ya, rumusnya itu. Future value sama dengan present value kali 1 plus I pangkat N. Nah, kita tetap melihat future value. Kenapa? Ya karena bunga majemuk itu tadi dipakai untuk menentukan berapa nilai yang akan datang dari sejumlah nilai yang ada saat ini. Nilai yang ada saat ini adalah 10 juta. Bunga yang berlaku adalah 15% dalam durasi selama 5 tahun. Itu sudah tinggal dimasukin aja. 10 juta kalikan 1 plus 0,15 pangkat 5. 1,15 pangkat 5 itu sama dengan 2,011. Nah, ini coba hitung pakai kalkulator. Ya, panjang sih, 0,11 itu hanya pembulatan 3 digit aja di belakang koma. Jadi nanti kalau kita ujian sama dengan ini ya. Jadi pembulatannya itu 3 digit di belakang koma. Ya. Kalikan 10 juta, ya sudah ketemu 20 juta 110 ribu. Nah, ketika dibandingkan dengan tabel kan, ya hanya selisih sedikit. Ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga dengan mekanisme majemuk, kalau berlakunya adalah majemuk, maka nilai uang 10 juta rupiah dalam waktu 5 tahun yang akan datang itu setara dengan 20 juta 100 ribu rupiah. Bayangin. Kalau misalkan uang itu ditaruh, nggak berkembang, tidak bekerja, pajak di figura, maupun di laminating, ya kan? Mana mungkin dia bisa menjadi 2 kali lipat seperti itu. Yang ada, refleksi dari nilai uang itu akan turun. Mbok kuwi di laminating, mbok kuwi di figura, mbok kuwi di manapun, yang jelas karena jumlahnya tetap, nilainya akan berkurang. Yes, itu harus kita sadari sekarang. Sehingga yang ada di benak kita adalah piye carane uang itu terus bertambah. Nah, apa yang ada sekarang itu tambah berkurang. Ya, bertambah, Pak, tapi bertambah berkurang. Tambah berkurang. Ya, kalau kita menuruti atau mengikuti keinginan sih memang begitu. Makanya mulai sekarang kita coba mengendalikan keinginan. Sehingga bisa mendominasikan kebutuhan. Ya, atau bisa membedakan lah paling tidak. Mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, ini kalau kita menggunakan mekanisme bunga majemuk. Kalau ada yang mau tanya, monggo ya silahkan di-unmute speakernya dan menyampaikan langsung aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut di metode yang ketiga, yaitu nilai sekarang atau dikenal dengan istilah present value. Apa itu nilai sekarang? Ya nilai yang terjadi saat ini. Ya nilai yang berlaku saat ini. Besarnya sejumlah uang yang ada pada saat ini yang belum ditambahi dengan bunga dan belum dihitung dalam perjalanan waktu.
Kalau misalnya, nilai yang kemarin, 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kita bawa saat ini, bisa nggak? Ya tetap bisa. Ya, atau sebaliknya, kita bawa ke masa yang lalu, ya tetap bisa. Tapi yang harus kita pikirkan adalah manfaatnya untuk apa. Masa yang lalu itu sekedar hanya untuk melihat bagaimana kondisi, tidak perlu dipakai sampai dengan menghitung jumlah. Kalau mau berpikir tentang menghitung jumlah, ya hanya berpikir dimulai saat ini. Berapa nilai saat ini? Sehingga karena waktunya itu bergeraknya ke depan, bukan ke belakang, maka yang harus kita hitung, kita persiapkan adalah berapa nanti kalau sudah menjadi nilai di waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itulah maka present value itu fungsinya menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu yang akan datang. Misalkan gini contohnya, kalian disuruh milih. Kamu milih uang 300.000 sekarang, ya tak kasih no, atau 1 juta rupiah, ya tapi sebulan lagi. Misalkan gitu, itu kalau bulanan. Atau kita buat tahunan, sekian atau panjang. Misalkan ada warisan gitu ya. Ini ada hasil jual sawah, misalkan. Hasil jual sawah ini nilainya katakanlah 700 juta. Ini uangnya ada di bank. Bisa diambil saat ini. Atau ada juga uang tetapi masih mengendap karena sedang diinvestasikan di sebuah usaha. Katakanlah. Kontrak investasinya dalam waktu 7 tahun. Nah, 7 tahun yang akan datang, nilainya sama, uangnya ya, nilainya sama saat ini ya, sama. 7 tahun yang akan datang, itu bisa menghasilkan sampai dengan katakanlah 1 M. Nah, misalkan begitu. Sehingga Anda disuruh pilih uang 700 juta itu sekarang, atau 1 M tetapi beberapa tahun yang akan datang. Nah, kalau dasar berpikir kita itu hanya nafsu, ya pasti memilih yang ada saat ini. Karena apa? Nafsu untuk pakai. Karena sudah ada saat ini jelas bisa dipakai. Kalau hanya berdasar nafsu. Tetapi kalau berdasarkan logika berpikir, seperti yang kita pelajari saat ini, maka kita akan menghitung dulu. Ditawari pilihan seperti itu, yang kita cari adalah kalkulator sama orek-orekan. Kan gitu. Kita hitung coba. Oke, 700 juta sekarang, 1 M 5 tahun lagi, misalkan begitu. 1 M 5 tahun lagi. Nah, caranya gimana? Ya karena sekarang kita berada pada dimensi waktu sekarang. Ya sudah, kita bandingkan 700 juta itu dengan 1 M tadi. Tetapi bukan 1 M selama 5 tahun yang akan datang. Tetapi 1 M itu kita tarik ke waktu sekarang. Jadi begitu. 1 M kita tarik ke waktu sekarang dengan tingkat bunga yang berlaku saat ini sekian persen. Berapa nilainya? Nah, kalau sudah seperti itu akan kelihatan. Okenti. Oh, ternyata 1 M ketika kita tarik ke waktu sekarang, kok 800 juta? Ya jelas kan? 700 juta sama 800 juta pilih mana? Nah, pilih 800 juta. Cuman itu bisa kita pakainya 5 tahun yang akan datang. Ya nggak apa-apa. Kan setidaknya masih terjaga. Bahkan ada selisih 100 juta. Sehingga selisih 100 juta itulah yang kita sebut sebagai keuntungan. Daripada kita pakai yang 700 juta itu sekarang, mungkin bisa kita gunakan sekarang, tetapi 5 tahun yang akan datang kita sudah tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak pintar dalam menggunakan uang itu sekarang. Nah, itu ceritanya. Oleh karena itulah maka mekanisme yang kita pakai menggunakan rumus seperti ini. Mulai dari present value, kita sudah tidak pakai hitungan dengan menggunakan tabel berjejer-jejer itu tadi. Tabel yang kita gunakan itu beda.
tabel yang kita gunakan ganti melihat tabel suku bunga Majemuk. Makanya tak kirimin tadi tabelnya. Kalau mungkin apa yang saya minta minggu yang lalu belum kalian lakukan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Coba rumusnya apa present value? Present value sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ini makanya kalau kalian tidak bisa ngitung pakai rumus, ya pakailah metode hitung bunga yang diambil dari tabel. Karena apa? Karena 1 plus I pangkat N itu sama dengan tabel future value interest factor pada posisi tingkat bunga R dan waktu selama N tahun. Nah, jadi begitu ya. Sehingga nanti rumusnya menjadi present value sama dengan future value dibagi dengan nilai bunga dalam tabel future value. Oke, kita coba lihat ilustrasinya. Berapa nilai sekarang? Dari sejumlah uang sebesar 10 juta yang akan diterima pada akhir tahun kelima. Nah, jadi 10 juta itu adalah 5 tahun lagi. Dengan tingkat bunga 15% Majemuk. Nah, berarti kan kita harus tarik itu ke waktu sekarang. Nek ngono 10 juta 5 tahun lagi dengan bunga 15% tadi, kalau sekarang nilainya berapa? Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Future value-nya adalah 10 juta, dibagi dengan 1 plus I-nya 15% atau 0,15 pangkat 5. Nah, 1,15 pangkat 5 itu sama dengan tabel future value. Maka kita cari itu di tabel future value. Oke. Di sini ada 4 tabel ya. Future value, present value, future value anuitas, dan present value anuitas. Tabelnya kelihatan ya dari situ ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, nanti besok kalian print aja tabel yang tadi saya kirim di WA supaya lebih jelas. Nah, tadi kita kan melihat dalam posisi N-nya adalah 5 tahun, I-nya adalah 15%. Ya kan? Nah, karena 1 plus I pangkat N dalam hitungan present value itu sama dengan tabel future value, maka kita lihat tabel future value ini. Klik tabel future value. N-nya 5 tahun, ya. Terus kemudian I-nya 15%. Jadi kita garis ke sini. Jadi yang mendatar ini adalah persentase bunganya, yang ke bawah ini adalah jumlah periodisasi waktu tahunnya. Ya, satuannya tahun ya, bukan bulan. Nanti kalau soalnya bulanan atau kejadiannya bulanan, maka harus disetahunkan supaya bisa menghitung dengan menggunakan tabel ini. Jadi kalau bulanan nggak boleh pakai tabel ini, ya harus disetahunkan dulu. Karena ini memang periodenya itu tahunan. Bunganya juga dianggap bunga tahunan, ya, bukan bulanan. Oke, kita tarik aja garis. 15% 5 tahun. Ketemu 2,011. Ya sudah, kita nggak perlu ngitung 1,15 pangkat 5 pakai kalkulator, nggak apa-apa. Hitung aja langsung, lihat aja langsung di tabel. 2,011. Syaratnya adalah kalian tidak boleh salah lihat tabel. Pertama, tabelnya ada 4. Maka kalian harus benar tabel mana yang kita pakai. Makanya lihat benar apa yang saya sampaikan di situ. Yang kedua, jangan sampai kebalik melihat bunga dan tahun. Di sini kelihatan kan tahunnya 5 tahun, bunganya 15%. Oh, sampai kok hitung kualik, bunganya 5%, tahunnya 15 tahun. Let true. Ya, karena salah asumsi otomatis salah hasil analisis. Nah, kalau memang sudah benar, maka 10 juta dibagi 2,011 tinggal dihitung pakai kalkulator, maka ketemu ini. 4.972.650, enggak dibulat nih. Artinya apa? Ada penjelasan nanti ya ketika kalian kerjakan di bawahnya sini. Nilai uang 10 juta selama 5 tahun yang akan datang dengan bunga 15% itu setara dengan nilai uang 4,9 juta pada saat ini.
Bayangin. Ya, segitunya loh ya. Itu hanya sekedar menjaga nilai supaya sama. Belum berbicara terkait dengan keuntungan. Jadi sebenarnya bunga itu belum tentu mencerminkan langsung kepada keuntungan. Kadang hanya mencerminkan nilai saja. Nah, untuk memastikannya gimana? Sekali lagi saya ulangi. Untuk memastikannya, ya lihatan pertumbuhan inflasinya. Inflasinya tumbuh berapa persen? Atau kalau nggak gitu pertumbuhan ekonominya. Tumbuhnya berapa persen? Ambilin mana yang tertinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada inflasi, ambil pertumbuhan ekonomi. Atau sebaliknya. Nah, kemudian bandingin dengan tingkat bunga di bank. Ambil bunga apapun, bunga deposito, bunga simpanan. Nah, bandingin mana yang tertinggi, maka itu ambilan. Nah, dari situlah nanti kita tahu bahwa besaran dari persentase yang kita tetapkan di situ dibanding dengan besaran katakanlah kenaikan inflasi itu tinggi mana? Kalau tinggi tingkat suku bunga yang kita tetapkan, berarti selisih antara suku bunga yang kita tetapkan dengan pertumbuhan inflasi, itulah keuntungan. Selisihnya jadikan keuntungan. Tetapi kalau sama atau mungkin lebih sedikit, berarti itu masih hanya menjaga nilai yang setara saja. Ya, ini hanya menciptakan nilai, belum ada keuntungan di dalamnya. Oke ya, jadi begitu. Ini present value. Oke, ada pertanyaan sampai dengan metode yang ketiga? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke metode yang keempat. Kita punya 6 metode tadi ya. Metode yang keempat adalah future value atau nilai kemudian. Ya, apa itu? Ya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sejumlah uang yang akan kita terima di waktu yang akan datang dari sejumlah nilai yang ada saat ini. Nah, jadi seperti itu sederhananya. Jadi kita ingin melihat berapa sih nilai uang kita 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dari sejumlah uang yang kita miliki saat ini, jika bunga yang berlaku adalah sekian besar. Rumusnya ini, ya, rumus future value. Ingat, future value yang ini tidak sama dengan future value yang awal tadi. Sebab kalau yang awal tadi adalah future value dengan bunga majemuk, ya. Kalau yang ini tidak. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bisa bedain. Ya. Pada rumus sekarang, future value sama dengan P0 dikalikan 1 plus R pangkat N. Ya. Ya, jadi seperti itu. Istilahnya berubah itu nggak masalah, karena itu hanya ngerujuk ada referensi yang berbeda gitu aja ya. Jadi kalau rumus itu, kalau beda referensi, kadang istilahnya beda. Ya, nggak apa-apa lah untuk memperkenalkan. Yang penting esensinya sama. P0 itu ya sama dengan tadi nilai sekarang. Nah, 1 plus R pangkat N, ya seperti tadi, ya di majemuk tadi, sama. Itu bisa kita lihat di tabel suku bunga future value. Ya. Jadi 1 plus R pangkat N sama. Seperti yang awal tadi juga, tabelnya adalah future value. Sehingga kita bisa mengurangi waktu untuk menghitung. Coba kita lihat. Nilainya uang adalah 1 juta. Dengan bunga 6% selama 4 tahun. Ini sudah. Ya, ini mungkin agak tidak terlalu detail. Tapi setidaknya kalian bisa ngitung. Sudah, ngitungnya yang cepat gini pakai ini aja. P0-nya adalah 1 juta, ya kan? Tingkat suku bunganya adalah 6%, waktunya selama 4 tahun. Kita lihat aja, 6% 4 tahun. Nah, 6% 4 tahun pada future value. Nah, 6% mana ini? 4 tahun berapa? 1,262. Nah,
Sudah 1,262 kita bawa aja ke sini, ya kan? Dikalikan dengan 1 juta, maka akan ketemu 1.262.000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa uang 1 juta selama 4 tahun dengan bunga 6% menjadi 1.262.000. Nah, jadi seperti itu. Atau coba dihitung sekali lagi. Kita pakai uang 10 juta. Bunganya 5% selama 5 tahun. Ya sudah, 5% 5 tahun ini dicari aja langsung di tabel future value. Ya, 5% 5 tahun. Set ketemu 1,276. Bawa 1,276 itu ke sini. Kalikan 10 juta, maka akan ketemu 12.760.000. Selesai. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai uang 10 juta selama 5 tahun dengan bunga 5%, maka berubah menjadi 12,76. Tapi setaranya ini loh ya. Nah, ini loh, ini setara dalam waktu 5 tahun. Jadi uang 10 juta itu setara dengan 12 juta. Nah, ini. Oke, inilah beberapa hal yang memang harus kita sadar. Next, kita masuk ke anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah seri dari pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat tertentu. Ya, mungkin agak sulit. Sederhananya yang disebut dengan anuitas itu adalah penerimaan atau pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan beberapa tahap, beberapa kali dalam satu periode tersebut. Yang kita bahas di present value, yang kita bahas di future value tadi hanya sekali bayar. Kita langsung mengetahui sejumlah nilai sekarangnya atau sejumlah nilai future-nya. Langsung begitu. Tetapi kalau misalkan kejadiannya itu terjadi secara berurutan, di mana berurutan itu akan membawa jumlah yang terpecah-pecah, maka itulah yang nanti menjadi ciri dari sebuah anuitas. Jadi nanti ketika ujian, ya saya tidak akan nyuruh menghitung pakai apa. Tidak, kita akan mencoba melihat dalam kondisi yang nyata. Di dalam kondisi nyata yang menyuruh kita melakukan sesuatu itu ia dari cara berpikir kita sendiri. Ya mungkin wong liya kalau memang ada yang mampu, gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang mampu, ya berarti kita harus mampu memecahkan sendiri dan menyuruh diri kita sendiri untuk melakukan apa. Ya berangkat dari situlah kemudian saya adopsi untuk materi soal. Jadi soal saya hanya ceritakan kejadian, ada kejadian seperti ini. Gimana penyelesaiannya? Maka kalianlah nanti akan menentukan, oh, tak hitung dulu pakai apa. Pakai apa itu kan ada beberapa metode, kita punya 6 metode tadi. Nah, ambilin salah satu, karena nggak mungkin menyelesaikannya itu dengan beberapa metode. Hanya satu aja metodenya. Tapi harus benar. Jadi kalau salah gimana? Ya kalau salah semua, total salah. Nggak ada upah nulis ya. Aku nggak suka kalau mahasiswa akuntansi itu ada upah nulis. Kesannya kayak merendahkan gitu ya. Ya, kita dibayar itu bukan dari nulisnya, tetapi dari analisis atas tulisan itu. Tapi kalau analisisnya salah, berarti ya sudah, nggak usah bayaran gitu ya. Biasakan begitu, nggak usah dikasih nilai. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ilustrasi soal contoh rumusnya dulu. Rumusnya memang agak sedikit ruwet, tapi sebenarnya nggak ruwet. Nanti kita bisa pakai dengan mekanisme tabel seperti yang ada di bawah inilah. Ini kan paling simpel. Ya memang rumus aslinya ini. Future value sama dengan, atau future value annuity sama dengan nilai anuitas dikalikan. Nah, jadi nilai anuitasnya ini nanti yang dihitung. Nilai anuitas dikalikan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Ya, kalau memang nggak hati-hati, saya kepleset di situ. Makanya gunakan aja rumus yang mudah. Bahwa future value annuity sama dengan annuity-nya dikali dengan tabel future value interest factor annuity juga. Nah, jadi jangan sekali-kali ketika kita menemukan bahwa itu adalah masalah anuitas, tetapi tabel yang kalian pakai bukan anuitas, mutlak salahnya.
Ya, nggak boleh. Jadi kalau memang soalnya itu mengarah kepada anuitas, tabel yang kita pakai harus tabel anuitas. Cuman tinggal kita tentukan bahwa itu pakai future atau pakai present. Nah, itu yang harus kita pahami. Oke, coba lihat contoh soalnya. Perusahaan akan membayarkan, nah ini mohon maaf, jadi soal seperti ini nanti saya tidak akan gunakan untuk ujian. Kalau soal seperti ini ya memang kasus, cuman langsung menyuruh untuk menghitung pakai satu metode tertentu. Ya, nanti tidak ya. Ya kasus, tetapi kalian harus bisa menemukan. Saya menyelesaikan pakai metode apa. Nih, perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut. Nah, inilah ciri anuitas. Ya. Kalau misalkan nanti, ya pasti ada kok kata-kata yang mencirikan anuitas. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Dilakukan setiap akhir tahun. Nah, setiap itu berarti kan terjadi per tahunnya. Selama 5 tahun. Jadi tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima itu dilakukan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti itu pasti anuitas. Apalagi kalau ditambahi istilah berturut-turut seperti itu. Itu pasti anuitas. Ya, akan membayarkan pinjaman. Nah, tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Nah, karena itu di akhir tahun kelima nilai 2 juta itu berarti kalau kita bawa ke nilai sekarang jadi berapa? Nah, jadi begitu cara berpikirnya. Ya, berarti ketika kita menggunakan soal seperti itu, berarti yang akan kita pakai rumusnya adalah akhir nanti, berarti future value-nya. Ya, yang dipakai untuk menghitung begitu. Ya, di sini dijelaskan bahwa akan dibayarkan di akhir tahun ke-5. Berarti kan itu future value-nya. Oleh karena itu munculin tabel hitung future value nanti. Nah, begini rumusnya. Masukin. Ya, ini kebetulan nggak pakai tabel misalkan ya. Ya, seperti ini nanti kalau nggak pakai tabel. 2 juta adalah anuitinya tadi dikali 1 plus 0,15 pangkat 5 min 1 dibagi dengan 0,15. Atau kalau langsung kita sebut menggunakan ini, tabel future value interest factor annuity, ya tinggal kita lihat aja. Future value interest factor annuity ada di sini. Nah, kita lihat. Tinggal dipastikan berapa persen, berapa tahun, gitu kan. Nah, kalau di soal tadi, jelas 15% 5 tahun. Cari 15% berarti yang atas ini ke sini, 5 tahun ada yang di bawah. Nah, kalau 15% 5 tahun ketemu 6,742. Kalau pakai tabel future anuitas. Maka 6,742 kita bawa ke sini. Sudah selesai, tarikan aja. Maka kita tidak perlu lagi menghitung capek-capek ini. Yang berpotensi masih salah juga kalau kalian tidak pintar pakai kalkulator. Nah, langsung aja ke sini. Lagi dikalikan ya salah ya bangetan gitu ya. Mengkarek ngalek nih ngono kok salah. Ya, jadi 2 juta kali 6,742 ketemu 13.484. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari uang 2 juta yang diangsur selama 5 tahun dengan bunga 15% tetapi anuitas, maka nilainya akan ketemu sebesar 13.484. Nah, saya coba bandingin kalau tanpa anuitas. 2 juta selama 5 tahun dikalikan ada 2 kali 5, 10 juta. Kan begitu kan? Misalkan kalau 10 juta kita hitung present value pakai 15%, selama 5 tahun berapa? Banding no candy karo anuitas. Nah, begitu loh. Sehingga nanti kalian bisa memutuskan saja ini lebih menguntungkan anuitas atau langsung. Nah, jadi keputusannya itu berdasar. Kan ada toh orang itu misalkan memberi tawaran, ye, kamu tak kasihnya itu langsung, bleng, gitu, atau tak kasihnya itu bertahap aja sesuai dengan kebutuhan. Misal kita pinjem bank, misalkan gitu ya. Mau pakai apa? Oh, mau dipakai untuk bangun rumah, misalkan. Ya sudah, pilih nanti langsung tak cairnya utuh seharga jumlah yang kamu pinjam tadi, katakanlah kita pinjam 100 juta, 100 juta, atau tak cairkan bertahap nih. Ya, tahap pertama katakanlah 10% dulu,
tahap kedua nanti 35%, dan seterusnya. Nah, hitung seperti ini ya caranya ya. Nah, mana yang paling menguntungkan dari sudut pandang kita sebagai peminjam atau dari sudut pandang kita kalau kita menjadi seorang investor. Nah, di situ tergantung kita berada di posisi apa. Nah, sehingga lebih baik yang mana itu mungkin beda. Kalau kita pinjam mungkin lebih baik pakai tunai langsung, tapi kalau kita sebagai investor mungkin lebih baik sebagai anuitas. Nah, seperti itu. Nah, inilah mekanisme yang memang harus kita pahami untuk mencoba merealitaskan kondisi setiap harinya itu. Oke, ini soal yang kedua ya. Ya, mulanya sama aja. Langsung aja dilihat. Kalau ini kan tadi berapa persen ini? 10%. 10% 5 tahun. Ya sudah, 10% 5 tahun ambil. Nah, 6,105 masukin di situ. 6,105 ketemu 6.105. Nah, ini adalah cara yang termudah. Ya, jadi tolong pahami rumus yang sebenarnya, rumus yang memudahkan, dan kalau pakai rumus yang memudahkan harus ngerti tabel yang digunakan mana dan cara membaca tabelnya. Ya, jadi itu. Yang terakhir, kita bahas terkait dengan nilai sekarang dari anuitas, present value anuitas. Karena prinsip present value anuitas itu kebalikan dari future value anuitas tadi. Jadi kita melihat kondisi sejumlah nilai yang dibayarkan secara bertahap saat ini. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, memang agak susah. Tapi ada cara mudahnya lagi tetepan. Ya. Rumus aslinya ini ya, present value annuity sama dengan A dibagi I dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, agak ribet. Makanya sederhanakan aja, present value annuity sama dengan nilai annuity-nya dikali present value interest rate. Tinggal sekarang tabelnya berganti ya, karena kita sedang menghitung present value. Oleh karena itu, maka tabel yang dipakai juga tabel present value. Ya. Nah, ini anuitas begitu. Contohnya seperti ini. Bank menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta per tahun yang diterima pada akhir tahun dengan bunga yang ditetapkan 15% per tahun. Jadi 2 juta itu diberikan ke perusahaan per akhir tahun, per akhir tahun, per akhir tahun. Nah, karena per akhir tahun, dan sekarang kan belum akhir tahun toh. Ya. Kalau begitu berapa nilai sekarangnya? Nah, begitu ya. Kalau yang berlaku bunganya 15% dalam waktu 5 tahun. Ya kalau pakai rumus aslinya itu nanti yang dimasukin ya. Itu ilustrasi kalau kita memasukkan pakai rumus aslinya. Nah, tapi kalau pakai tabel, ya tinggal dicari aja. 5 tahun, 15% di present value trajectory annuity. Yang terakhir ini tabelnya. Nah, ya. Nih. Present value trajectory annuity dari 5 tahun. Nah, kita cari 5 tahun. Ini kan. Berapa persen? 15%. Nah, ketemu. 3,352. Masukin aja di sini, coba dihitung. 3,352. Dihitung pakai ini. Nah, karena rumusnya tadi kan A kali kan. Padahal A-nya kan 2 juta, berarti 2 juta kali 3,352. Coba dihitung. Nah, harusnya ketemunya juga tidak jauh beda dengan 6,7 juta itu. Walaupun beda paling di pembulasan belakangnya. Nah, inilah metode-metode yang nantinya memang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Kalau kalian masih ingat di awal pertemuan dulu bahwa saya sampaikan di manajemen keuangan itu alternatif awal dalam menggunakan manajemen keuangan itu adalah untuk membangun valuation, penilaian. Nah, seperti ini mekanismenya. Ada banyak sekali penilaian nanti yang akan kita lakukan terkait dengan pengelolaan. Ya, tergantung dari sudut pandang apa yang kita lihat. Ya, hari ini kita sedang melihat terkait dengan nilai uang. Minggu depan kita akan bicara terkait dengan analisis rasio. Ya, nah tentunya akan beda-beda
Tetapi yang sama adalah adanya sebuah mekanisme yang harus kita ketahui untuk membangun penilaian. Sehingga ketika kita akan memutuskan sesuatu, itu ada dasar hitung yang jelas dulu. Kenapa kok kita mengambil itu? Kenapa kok kita memilih itu? Nah, itu loh. Tujuan kita untuk belajar menjadi orang yang berpendidikan. Karena bedanya orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu kan bicara berpikir. Kalau orang berpendidikan, setiap berpikirnya itu pasti berdasar. Sehingga bisa dijelaskan secara ilmiah, logis, masuk akal. Ya. Tetapi kalau tidak berpendidikan biasanya ngeyel, ngotot, pokoknya kudung ini. Nah, jadi nggak berdasar sama sekali. Kayak dia yel, nggak mau, kan begitu. Karena merasa malu, harga dirinya akan jatuh. Nah, oleh karena itulah posisikan kalian di tempat orang-orang yang berpendidikan. Karena memang kenyataannya kalian orang yang berpendidikan. Ya kan? Dengan berusaha ya belajar membangun cara berpikir dengan dasar argumen yang logis. Maka kita cari semua dasar berpikir dengan argumen logis itu apa? Ya, tergantung masalahnya, tergantung pengetahuan kita, tergantung mata kuliahnya, tergantung kasusnya. Nah, makanya nanti banyak sekali hal-hal yang kalian pelajari selama kuliah ini, simpenlah itu. Disimpan di suatu tempat di mana ketika kita menemukan suatu kejadian yang sama dengan yang kita bicarakan ketika menggunakan metode itu, kita bisa memakainya. Ya bersyukurlah ketika kalian masih kuliah, karena masih banyak yang bisa ditanyain. Sehingga di luar sana itu seolah-olah kalian berpikir sendiri. Di belakangnya, padahal kalian sudah konsultasi dulu dengan orang-orang yang lebih paham. Nah itu sudah akan meningkatkan prestis kalian beberapa level loh itu ya. Karena kalian dipandang mampu, dipandang bisa berpikir secara analitis. Nah, tak banyak orang bisa begitu. Ya, maka dengan sendirinya maka ya karir, kesempatan kerja, dari imbasnya pada pendapatan itu akan tambah. Jadi yang kita kejar adalah kemampuan berpikir, tetapi impact-nya itu pada penghasilan. Jangan kebalik, ya. Kalian ngejar penghasilan dengan mengorbankan cara berpikir, lah itu khawatir. Nggak akan bertahan lama. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin bisa kita pahami bersama terkait dengan penggunaan metode time value of money, yang mana ada 6 metode, tetapi dari 6 metode itu yang paling urgent 4 yang terakhir ya. Jadi untuk bunga tetap sama bunga majemuk itu sudah mulai tidak terlalu banyak dipakai untuk dasar analisis. Yang nanti dipakai untuk dasar analisis rata-rata ya mulai dari present value sampai dengan yang annuity. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Jangan lupa untuk absen ya, mumpung jamnya masih mengcover ya. Nanti kalau sudah lebih dia akan tertutup biasa. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, tidak apa-apa ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kalau nggak ada yang tanya, berarti Pak Arif menganggap understand. Nah, senang sekali kalau punya mahasiswa yang pintar-pintar ini. Ya, dijelaskan langsung bisa memahami, langsung bisa mengerti. Mas Yo, ya hanya malam ini, nanti nggak tahu besok setelah tidur hilang. Ya, semoga tidak ya. Ya, setidaknya kalaupun hilang, nanti kan bisa tanya lagi. Kita juga masih sering bertemu. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kuliah kita cukupkan dulu sampai di sini. Seperti yang tadi saya WA di grup, ya, kita akan ketemu setiap seminggu sekali pada hari
Kamis ya tadi ya. Kamis malam Jumat. Supaya tidak mengganggu jadwal malam minggu kalian. Atau ada rencana lain? Semoga enggak ya. Tadi Mbak siapa tadi saya lupa. Mbak siapa tadi yang WA sama saya? Sudah mengosongkan hak untuk Kamis malam Jumat itu ya ngaji aja tak pending Mbak. Kosong untuk uji untuk kuliah memang. Ya oke lah. Ya, semoga apa yang kita bahas dari waktu ke waktu benar-benar bisa kalian pahami, bisa ditangkap, bisa dicerna, bisa diuraikan dalam sebuah kenyataan ya, kehidupan real. Nilai itu hanya impact ya. Kalau bisa janganlah kalian mengejar nilai, nggak perlu kalian mengejar nilai. Nilai itu hanya menjadi sebuah impact saja, sebuah dampak. Yang kalian kejar adalah pemahamannya dulu aja. Jadi jangan malu untuk bertanya kalau memang ada yang belum paham. Kalau memang sudah paham saat ini ya oke, nggak apa-apa. Nanti kalau pas lupa ya ditanyakan, nggak apa-apa. Ya, kalau kalian sudah bisa memahami, seolah dengan sendirinya nilai itu akan mengikuti. Oke, mungkin begitu yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Kita ketemu insya Allah minggu yang akan datang. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.